Itu sampai shock juga, sampai drop kita ya. Ya udahlah itu ada kambing satu tuh jual aja lah untuk kamu kata ya gitu kan. Karena juga demi bisa ke nasional. Ada sekitar 15 tokoh yang Sugeng jumpai dalam waktu kurang lebih 2 minggu. Ya, Sugeng jumpai untuk mungkin membantu mensupport kami ya, dan juga memberi arahan untuk kami motong banting nih mikir dana Kak. Emang itu yang paling sulit untuk saat itu. Jadi untuk penghargaan secara mungkin simbolik atau kasih apa-apa itu belum ada sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang salam, ada yang jawab salam. Alhamdulillah. Biasanya nggak ada yang jawab nih. Senang sekali Sobat RRI ketemu bareng kita lagi yang nggak bosan-bosan buat kalian bosan. Aku udah bosan Kak, serius. Iya, akhirnya kita bosan juga ya. Untuk kali ini Sarah, sebenarnya kita akan membawakan kopi saring di edisi kali ini Ke 105 kopi saringnya kita akan membahas terkait tiba-tiba aja ngelonjak. ya, siapa tahu Iya, sampai oke. 500 juga orang juga nggak tahu Kak. Episode kita udah 105. Betul. Sekarang kita akan membahas terkait yang muda yang berbudaya. Karena kita tahu sekarang ini stigma orang terhadap anak muda itu yaitu kurang berbudaya gitu Kak. Tapi Bener. pada faktanya ternyata masih banyak sekali generasi-generasi muda di luar sana yang memperhatikan budaya, yang masih mempelajari budaya itu sendiri, bahkan juga menjadi panutan juga untuk generasi muda gitu. Bagaimana dia bisa membawa budaya mereka, budaya lokal ke nasional. Kak Benar Deci. sekali. Kita ada Sugeng Yeay! Warisno. Suka manggil orang yang begitu. Aku langsung penasaran Kak karena namanya nih Kak. Oh, Iya. kita perkenalan dulu Kak Sugeng ini. Sebelum kenal dulu kasih tahu lah better belakangnya lah ya. Nah, Sugeng ini adalah sebagai Putra Budaya Indonesia Intelligentsia 2025 dan sebenarnya juga ada berdua ya Iya, sepasang ya, ada putra dan putri. betul. Tapi kita hadirkan hari ini Sugeng yang bisa hadir ke podcast kita. betul. Pastinya dia mewakili Aceh dengan pesona, Pesonanya, iya. karismanya, pengetahuannya juga terkait budaya gitu, khususnya untuk budaya Aceh ya Kak Deci. Dan yang pasti adalah semangatnya juga sebagai putra budaya Indonesia. putra daerah Intelligentsia. kita nih, tepuk tangan lagi dong. Mana tepuk tangannya guys? Ramai sekali ya. Oh, ramai sekali emang di sini ya. Apa kabar Bang Sugeng? Alhamdulillah baik sekali Kakak. Alhamdulillah dipanggil kakak kita. Asik. Lu jangan sampai keceplos manggil Ibu yang aja, lain. Ibu. Ya Kalau karena ini masih kakak. muda soal terima wajah-wajahnya. Semuanya itu kita sebayaan Yuk, memang. kita keluar aja. Oke, kali ini kita pengen tahu dulu Sugeng ya. Boleh. Ini kan mewakili Aceh, putra Aceh. Tapi namanya Sugeng itu nama Jawa Kita ya. tahunya nama Jawa. Sugeng Warisno ya? Iya, betul. Itu kan Jawa sekali itu. Kenapa? Tapi asli Sugeng ini Aceh? Iya, saya asli Aceh, tepatnya Aceh Tamiang. Gak ada keturunan Jawa sama sekali? Enggak ada. Oke. Gimana bisa namanya Sugeng Warisno? Oke, ini kita ya pada zaman dahulu ya. Iya, macam-macam. Udah Sama lama masalah Kayak ya. lagi nonton Upin Ipin gitu dong. Jadi kenapa namaku bisa menjadi nama Sugeng Warisno? Ya, mungkin orang langsung terkesannya orang Jawa. Ya dulu saat aku masih dalam kandungan ya. Jadi ayah itu berteman sangat baik dengan orang Jawa. Jadi saat bekerja, ayah kan bekerja di ini ya, di perkebunan sawit gitu ya. Ada satu teman ayah itu orang Jawa, namanya itu adalah Sumanto atau Sprianto, lupa nama juga kan. Terus beliau ini mengatakan bahwasannya aku sudah lama nih simpan nama lelaki kan untuk anak aku, cuman anakku nggak ada nama laki gitu kan. Nah jadi boleh nggak nanti jika anakmu lahir nanti namanya biar aku yang buat kayak gitu katanya. Oh, begitu. Karena sahabat yang sangat dekat kan nggak enak kalau nolak ya kan. Jadi kata sama ayah, oh boleh silakan, nanti saat anakku lahir kelaminnya lelaki silakan kamu buat aja namanya gitu. Makanya namanya dikasihlah dengan Sugeng Warisno karena emang yang kasih itu orang Jawa kayak gitu. Tapi secara garis keturunan aku tuh bukan orang Jawa, aku tuh orang Aceh Tamiang gitu. Khususnya Ayah etnis ibu Melayu. orang Aceh Tamiang. Ya orang Tamiang juga asli Wah, orang Tamiang. oke. Asli Melayu, guys. Iya benar. Tapi Aceh Melayu. Gak ada Jawa-Jawanya sama sekali ya. Nggak ada. Kebetulan Wajahnya Jawa ya? Enggak juga kan? Wajahnya juga tidak ya? Tidak Jawa, tapi iya kan sih. Ada sedikit Jawa. Ada sedikit Jawa. Karena kan Mungkin nama ada juga temen doa ya. Jadi kan mungkin panggil nama Sugeng. Tapi bagus loh nama artinya tuh. Apa itu artinya? Sugeng itu artinya selamat.
Makanya saya ke Jogja kan ada Sugeng Rawuh, Sugeng Dalu. Artinya kan selamat Sugeng datang. Kalau Warisna itu sejahtera. Berarti selamat sejahtera. Pokoknya karena nama aku seperti ini kayak gitu. Besok kasih nama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kedua waalaikumsalam. Iya, anarti juga bagus ya. Rusak lo deh Sarah. Kalau Deci apa artinya? Udah, skip. Oke. Kita pengen tahu juga nih, Sugeng. Awalnya bagaimana? Tiba-tiba nih si Sugeng akhirnya kita kenal sebagai membawa nama baik Aceh sebagai Putra Budaya Indonesia Intelligentsia 2025. Gimana sih mungkin bisa sampai akhirnya finally juara gitu. Kan perjalanannya pasti seperti apa gitu ya, yang kita pengen bukan cuma dengar juara aja. Prosesnya ini yang bisa dibagi sama teman atau sobat RRI di mana aja. Oke, kalau bicara dengan proses tentunya ada sedihnya ya, ada bahagianya juga, ada tantangan lah yang dihadapi ya selama ini. Awalnya itu Sugeng mulai informasi tentang dibukanya pemilihan Putra Putri Budaya Aceh, yaitu yang ada di Instagramnya ya, official Putra Budaya Aceh. Lalu Sugeng dari Bujang ya, Duta Wisata Aceh Tamiang, berniat lanjutkan diri untuk berfokus kepada dunia kebudayaan. Nah, Sugeng ikutlah ajang ini. Nah, alhamdulillah ada sekitar 20 pasang yang mendaftar di Aceh. Memang kemarin itu seleksinya berbasis online semua ya, karena memang kemarin itu kan minim ya keuangan dari Dispupar. Daring berarti ya. Iya, daring. Jadi beberapa yang di seleksi itu ada screening prestasi dan juga disuruh buat esai tentang kebudayaan Aceh ya, untuk pengembangan seperti apa. Lalu yang kedua juga nanti kami dikasih tampil bakat dan juga interview lewat Zoom dan nanti kita presentasi tentang kebudayaan atau program apa yang kita laksanakan selama nanti menjadi Putra Budaya Aceh gitu. Nah, dari beberapa poin itu diseleksi lah semuanya. Nah, selama 3 hari lah kami diseleksi dengan tahapan-tahapan itu semua. Alhamdulillah di hari keempatnya puncak lah pengumumannya, agak deg-degan juga dan gak nyangkanya Sugeng terpilih untuk menjadi Putra Budaya Aceh. Itu untuk di Aceh. Untuk di Aceh ya, Untuk di provinsi Aceh. ya. Provinsi. Lalu meranjak ke tingkat nasional. Karena memang tingkat nasional persiapannya kami nggak begitu lama ya, cuma sebulan ya. Ya, persiapannya tentu pertama adalah mental dulu ya. Karena kita menghadapi 34 provinsi yang mendaftar dan semuanya hadir di nasional di Yogyakarta tempatnya. Nah, di situ Sugeng dengan Dina itu kami pertama adalah mempersiapkan bagaimana sih untuk kita apa yang bisa kita tampilkan nanti di nasional, di panggung nasional, budaya apa yang mau kita tampilkan. Nah, kami kemarin itu Sugeng pribadi menampilkan tari Liko Pulo kemarin itu untuk menampil di nasional, dan Dina juga menari tarian dari Melayu Tamiang, Ulele Lembeng. Nah, jadi dengan tampil itu kami pikir ini bisa nih. Nah, dalam waktu seperti itulah kami melatih diri untuk biar maksimal nanti tampilnya. Terus juga dari segi finansial ya, keuangan juga. Karena jujur memang sangat banyak yang dibutuhkan ya, dan juga kami kan naungannya langsung di nasional nih, belum ada di provinsi gitu kan, karena komunitas gitu. Jadi lempar proposal, jumpa tokoh-tokoh yang ada di Aceh, beberapa tokoh lah. Mungkin kalau dari Instagram Sugeng mungkin kakak bisa lihat juga ada sekitar 15 tokoh yang Sugeng jumpai dalam waktu kurang lebih 2 minggu. Ya, Sugeng jumpai untuk mungkin membantu mensupport kami ya, dan juga memberi arahan untuk kami nanti di nasional. Nah gitu. Emang montang-banting nih mikir dana Kak. Emang itu yang paling sulit untuk saat itu. Alhamdulillah itu terkumpul juga dana dan juga dibantu oleh Dispora juga, dan juga dibantu oleh BPK juga, apalagi di Dispupar juga dibantuin tuh, dan tokoh-tokoh lainnya lah seperti Pak Irwansah dan juga Pak Zakirudin dan tokoh-tokoh lainnya yang membantu Sugeng. Pak Bupati Aceh Tamiang juga membantu kayak gitu. Lalu dengan modal yang kemarin tuh lebih kurang kami membawa uang sekitar 10 juta. Itu sedikit loh Kak, itu kalau untuk tingkat nasional sedikit banget. Maka kami hanya modal kemarin tuh tekad aja, dan juga kami punya komitmen dan aksi yang nyata untuk Aceh, karena kami merasa untuk ajang ini belum ada Aceh untuk diwakili ke nasional sebelumnya gitu. Walaupun ada, kemarin itu juga belum maksimalkan mungkin untuk meraih kemenangan. Kami dengan power dan yakin penuh Aceh bisa menang nanti di tingkat nasional. Makanya apapun ceritanya, semua kami lewati dengan bersama Dina. Dan akhirnya kami tepat di tanggal 12 kami berangkat dari Sultan Iskandar Muda ke Yogyakarta berdua. Oh, ke Jogja. Berdua aja? Berdua. Dan didampingi satu orang, yaitu dari regional direktur kami, Kak Mira. Beliau RD kami di Aceh untuk di nasional. Kami berangkatlah bersama-sama bertiga kami dan satu pesawat ke sana. Itu awal mulanya itu memang uang pribadi sih. Karena memang kalau untuk di Aceh kan sistemnya itu rembes ya. Seluruh acara selesai baru uang
cairkan gitu. Makanya kami Allah Sugeng pribadi kemarin tuh ayah juga memang lagi kurang sehat juga, lagi sakit, tambah juga Sugeng minta ya ini perlu bayar uang hotel ya, uang ini ya. Itu sampai shock juga, sampai drop kita ya. Ya udahlah itu ada kambing satu tuh jual aja lah untuk kamu kata ya gitu kan. Karena juga demi bisa ke nasional. Karena persiapan udah begitu matang. Ya ada beberapa yang membuat kami lebih sedih itu adalah kendala di busana, Kak. Di busana itu kan kami sudah bersiap nih apa yang dibawa, ada sekitar 7 busana lah, busana adat, busana formal wear dan lain sebagainya. Pokoknya ada masalah di desainernya gitu. Emang salah kami sih sebenarnya, karena kemarin itu kan kami pinjam untuk tampil baju batik, tuh kami nggak men-tracklin bajunya gitu. Jadi cuma cuci biasa aja. Nah, dengan itu desainernya tuh nggak mau lagi mensponsori bajunya gitu. Jadi kami pening mikir lagi baju mana lagi yang bisa kami cari. Akhirnya kami semuanya beli baju. Asalnya sewa lah baju kemarin tuh cuman 3 pasang. Lebihnya kami bawa baju ke meja, tinggal kami nanti cuman bungkusi atau kami hiasi dengan dengan aksesoris khas Aceh lah gitu. Dah tampil seadanya karena kami yakin betul memang penampilan itu hal yang utama. Tapi yang paling penting itu adalah kita tunjukin aksi kita aja, pemahaman kita, dan serta kita yakinkan diri aja kita mampu untuk bersaing walaupun seadanya. Gitu aja sih. Wah, keren. Modal nekat juga ya. Super nekat sih. Niatnya udah bulat nih Kak. Jadi apapun ya dilakukan ya Bang Sugeng ya. Bener-bener. Jadi Nah kalau dimudahkan juga sejauh ini dan bahkan jadi putra budaya Indonesia Yeah. ada hasilnya gitu. Alhamdulillah dari ada hasilnya. pengalaman tadi. Nah, after udah menang nih, terus gimana sih pemerintah Aceh memperlakukan Sugeng dan Diana juga yang sudah mewakili, yang sudah kayaknya kalau di tergikut tadi di panjang ceritanya itu kan luar biasa ya perjuangan kalian ya, sampai di titik kalian bisa membawa harum nama Aceh. Benar. Kalau untuk pemerintah Aceh sendiri kan si Dina emang nggak ada menang apa-apa ya. Cuman ya mungkin mereka selamat aja, tersemangat. Untuk Sugeng pribadi kemarin tuh malamnya penobatan kan juga ada beberapa media Aceh ya yang mungkin menyoroti Sugeng, khususnya berita Citamiang ya, kabupaten. Dia secara pemberitaan dan berita sangat support ya. Ada sekitar 20 berita lah yang memberitakan Sugeng menang kemarin itu, termasuk juga Serambi Mekah, Serambi News. Jadi untuk penghargaan secara mungkin simbolik atau kasih apa-apa itu belum ada sama sekali. Belum ada sama sekali. Kira-kira ada wacananya sama sekali atau ada diselentingan nih Geng nanti bakal ada nih? Ada persiapan gitu dari sekarang? Enggak ada sih. Kayak di Spupar juga mungkin hanya ucapan selamat atau apa gitu kan, jadi buat berita postingan aja gitu. Cuma kalau mungkin dikasih penghargaan atau nanti dikasih momen nanti untuk diberikan apresiasi itu belum ada. Okay. Pak kasih penghargaan dong Pak. Gimana sih Ini panggilan juga ya untuk mungkin siapapun instansi, lembaga, pemerintah mungkin atau yang berhubungan langsung udah sama budaya mengharumkan juga ya Kak. nama Aceh. Yang pasti itu di Sbukdar ya. Di Spupar. Ya, yang bagian pariwisata, Masih kebudayaan. jadi PR kita semua juga ya Kak, untuk memperhatikan anak muda yang bertalenta gitu. Jadi dari Sugeng nanti ke depan ada Sugeng-Sugeng yang lain Iya, ya. pasti harus ada. Benar. Tapi ini Bang Sugeng berarti ada komunitasnya. Iya, ada Apa komunitas. itu namanya? Namanya itu adalah Putra Putri Budaya Aceh. Itu komunitasnya itu adalah cabang daripada Putra Putri Budaya Indonesia. Ini komunitas ini dinaungi dalam sebuah yayasan Serasi Gantari Indonesia. Yayasan ini sudah menaungi beberapa dunia pageant. Kalau kita dalam duta ini namanya pageant ya, ada duta pariwisata, duta budaya dan itu. Nah, ini memang untuk yayasan namun sudah bermitra sama Kementerian Kebudayaan. Untuk di Aceh sendiri emang kami sudah sempat juga audiensi ke Bu Evi ya, selaku kepala bidang sejarah dan budaya. Kata beliau insyaallah tahun depan untuk ajang Putra Budaya Aceh akan diberikan acaranya, akan dibuat pemilihannya di Provinsi Aceh. Itu kami senang karena 3 tahun kami ini tanpa dinaungi, kami serba sendiri ya, kami berjuang serba sendiri, cari proposal banting lah ya ke bank dan juga kemana-mana itu serba sendiri. Tidak ada disoroti oleh pemerintah Aceh. Padahal ya apa salahnya walaupun kami mungkin belum ada legalitas yang di Aceh, kan niat kami itu bagus untuk Aceh ya itu kan. Setidaknya apa nggak disupport atau gimana gitu. Namun tidak gitu. Jadi ya kami berharap kemarin itu juga ada audiensi sama ibu itu, kata ibu Evi katanya insya Allah tahun depan akan dilibatkan lah nanti di Agam Inong. Kan nanti ada Agam Inong 1, 2, dan 3. Nah di antara 3 itu akan diambil 1 Agam Inong untuk mewakili Aceh di Putra Putri Budaya Indonesia. Nah padahal ini untuk program Putra Putri Budaya Indonesia Intelijensia ini itu nasional kan ya? Iya benar. Jadi di Aceh tidak. Nggak begitu melirik sih sebenarnya, nggak support. Kenapa? Kurang Karena budaya?
kurang tahu sih Kak, kenapa mungkin mereka berpikir oh ini kan mungkin komunitasnya mungkin nggak begitu apa ya, nggak dinaungi oleh dinas atau apa gitu. Mereka berpikir seperti itu. Padahal kami juga sudah sering kali ya beraudiensi agar dinaungi. Karena apa? Karena visi misi kami itu ya pengen memajukan budaya Aceh gitu. Karena Aceh ini udah cukup terkenal loh Kak. Bahkan lebih terkenal Aceh tingkat budayaannya daripada provinsi yang lain gitu. Bahkan Aceh terkenal khasnya dengan budayanya yang juga sangat beriringan dengan agamanya ya, dan juga ada wisata halalnya, itu bagus untuk dipromosikan. Bukan berarti kami ingin melangkahi agam Inong, enggak. Emang kata mereka gini, buat apa ada lagi budaya sedangkan udah ada agam Inong gitu. Terus kami katakan, mungkin agam Inong kalau kami lihat lebih kepada wisatanya, saya bilang gitu. Sedangkan kami itu lebih terkhususnya adalah tentang kebudayaan. Nah, dan juga kami juga bukan hanya sebatas simbol doang, cuman selempang doang, enggak. Kami juga ada jejak yang kami tinggalkan. Ya, kami juga meringkup beberapa program. Bahkan bahasa Sugeng membuat program namanya Sabda loh Kak. Itu Suara Budaya Aceh. Suara Budaya Aceh. Itu Sugeng buat programnya, itu ada mingguan, ada bulanan, ada tahunan. Itu serba sendiri, uangnya sendiri, semua sendiri. Nah, saya sendiri. Dan itu juga pikir ya nggak masalah kok. Penting aku sebagai generasi muda sudah sepantasnya untuk memberikan ya, berkontribusi lebih untuk daerahku sendiri gitu, Aceh gitu. Oke. Kenapa Sugeng mau? Sugeng mau karena Sugeng memiliki 3 hal Kak. Pertama ada identitas, dan juga Sugeng punya aksi dan juga komitmen. Pertama identitas. Sugeng sangat mencintai budaya Aceh. Karena Sugeng juga melihat dan juga kawan-kawan di luar sana sangat kagum dengan budaya Aceh. Sayang kalau Aceh ini hanya sebatas seremonial, pertunjukan, tapi nggak ada dipertahankan melalui pengajaran. Itu nggak ada. Itu yang Sugeng lihat untuk di tingkat pemuda-pemudinya. Maka Sugeng pengen menjadi role model untuk menjadi representasi lah daripada nilai-nilai budaya itu sendiri. Terus yang kedua itu aksi. Sugeng juga sudah aktif dalam komunitas seni dan juga komunitas kebudayaan lainnya, khususnya di UIN Araniri. Nah, dari situ Sugeng melihat bahwasanya aksi aku tuh nggak hanya sebatas akunya gitu. Aku pengen turunkan kepada generasi aku yang akan datang, dan kalau bisa itu tidak hanya mentok untuk diperkenalkan, tapi juga diajarkan dan juga dipromosikan dengan cara-cara yang efektif dengan zamannya gitu. Lalu yang ketiga adalah komitmen. Sugeng berkomitmen besar. Kenapa? Sugeng nggak hanya bisa mampu mungkin hanya sebatas berkata-kata doang, ngomong doang. Sugeng juga buktikan, aku ada program loh. Inilah program aku yang aku berikan untuk Aceh. Ini sebagai bukti bahwasanya aku itu juga menjadi representasi nyata untuk Aceh untuk mengembangkan, memperkenalkan serta mempromosikan budaya yang ada di Aceh. Udah ada bukti nyatanya ya. Sudah ada. Iya, Keren. makanya anak muda seperti ini yang harusnya mendapatkan dukungan dari pemerintah. Bisa maksudnya secara materi atau secara verbal dulu lah mungkin ya, kerjasama gitu antar pemerintah. Mungkin ke depan di komunitasnya Sugeng bisa langsung jumpain Pak Gub dulu, Pak Wagub. Ya, kita temenin kan. Boleh, Ngaruh insyaallah. kan ke kita. Iya, kalau misalnya kayak slow respon di bagian lain ya, atau di instansi lain mungkin bisa. Udah sampai nasional loh. Ini kalau Putra Budaya Intelijensia ini apakah lanjutan dari Putra Budaya Aceh terus langsung ke Intelijensia? Apa ini beda ajang? Oke, ya ini lanjutan ya, lanjutan daripada Putra Putri Budaya Aceh naik ke nasional. Itu kan ada beberapa kategori ya Kak. Memang ini intelijensia itu dinilai oleh juri selama kami karantina tuh per hari ya. Itu ada mungkin proses presentasi, ada proses nanti bakat, ada sesi materi, dan juga kami nanti memaparkan proker-proker yang kami rancang di Aceh. Ya. Dari semua itu dilihat bahwasanya yang memiliki kecerdasan mungkin dan juga pemahaman yang luas tentang kebudayaan itu Sugeng. Makanya Sugeng mendapat gelar intelijensia. Artinya itu cerdas ya gitu. Oke. Gitu. Keren. Kalau aku ngira tadi Putra Budaya Intelijensia itu emang nama eventnya, ajangnya, tapi itu bukan title-nya. Ini ya, kategorinya. berarti. Oh, kategorinya. Gelarnya. Ada juga Putra Budaya Berbakat misalnya. Ada nama Putra Budaya Inspirator kayak gitu, inspirasi gitu. Beda-beda Beda-beda. ya. Dan si Sugeng ini intelijensianya. Indonesia. Kelihatan dari cara ngomongnya. Iya bener. Nah kalau misalnya kita boleh tahu juga, tadi kan ajang ada provinsi, terus kayak tadi ada 20 pasang ya, kalau nggak salah, yang mewakili, yang diperlombakan. Iya di Aceh. Ya. Terus untuk di nasional, berarti kan sebenarnya ini kan beda ya dengan Agam Inong, udah jelas ya. Masalah kita bisa lihat langsung perbedaannya gitu kan. Dan Agam Inong memang untuk khusus di kota atau provinsi Aceh kan ya. Dan tidak ada yang di nasionalnya. Dan ada Kak. Ada. Cuman itu lebih kepada duta wisata. Duta wisata, oke. Maka Sugeng katakan untuk di tingkat nasional kebudayaan pariwisata itu nggak ada.
untuk Aceh. Oke, yang budaya kan nggak Budaya ada lagi ya? tuh nggak ada. Dan ini baru perdana nggak sih? Untuk Aceh itu sudah mengirim tahun 2023, 2024, 2025. 3 periode sudah kami promosikan dan sudah kami ikuti ajang ini untuk mewakili Aceh. Dan baru tahun ini kita menjadi juara kah? Tahun kemarin juga masuk di runner up 1. Runner up 1. Oke, apakah itu Sugeng juga atau ada Beda lah. Itu seniornya lagi? seniornya. Senior lagi. Senior. Junior kami. Kita agak salfok ya, ada iklan. Iya, maaf nggak ya, masalah. Sugeng ya. Emang nih. Oke, lanjut. Oke. Kita kan tahu tadi support dari pemerintah yang mungkin Masih bisa perlu dibilang ini ya, Kak. Masih perlu butuh ya, lagi. Iya, butuh banget. support yang sangat lebih lagi ketika perjuangan mereka juga kayaknya main sendiri-sendiri Iya, terus ya. Tidak ada pendampingan gitu dari pemerintah Aceh juga sejauh ini. Dan kalau untuk keluarga sendiri Sugeng sejauh ini udah sampai tahap demikian gitu dan tahu pasti ya, tahu bener kalau Sugeng itu punya perjalanan yang cukup Tidak pelik mudah ya dengan tahu tidak didukung dan supporting banyak orang gitu, hanya beberapa saja ataupun mungkin komunitasnya Sugeng aja gitu. Ada nggak kalau orang tua bilang udahlah, udah sampai sini aja, kamu Nggak usah lagi. nggak usah pusing-pusing gitu ya. lagi mikirin Aceh misalnya gitu, atau gimana sih Sugeng? Kalau untuk orang tua antara mama dan ayah beragam ya mungkin cara mikir. Punya pemikiran yang berbeda ya. Kalau kemarin tuh untuk mama dan juga abang-abang ke kakak mengatakan, Geng, ini kan banyak modal yang dikeluari gitu. Buat apa sih? Misalnya udahlah jangan lagi lanjut karena pasti nanti kan modal udah banyak keluar, nanti juga habis uang juga, nanti nggak tahu nanti gimana cara mengembalikannya. Cuma kalau kata ayah nggak apa-apa lanjut aja kata ayah gitu. Karena ini juga untuk dirimu nantinya. Dan juga Sugeng memberikan pahaman kepada mama dan abang. Sugeng bilang, Mak, memang saat ini uang kita banyak keluar untuk ajang ini. Tapi Sugeng meyakinkan ke mama dan juga abang-abang, ajang ini nantinya yang mungkin menjadi peluang Sugeng itu bersinar di Aceh, apalagi di nasional. Karena Sugeng paling yakin bahwasanya orang yang berani keluar dari zona nyaman itu orang yang mau berubah untuk masa yang akan datang gitu. Iya. Kata-kata hari ini udah keluar nih, Kak. Gitu. Keluar loh jadi zona zamannya. Dari zona nyaman, jangan cari nyaman mulu. Makanya emang kemarin tuh kan sempat jual juga beberapa yang dan juga abang juga ada di Malaysia juga kan rela gajinya tuh sebulan tuh habis total untuk Sugeng sendiri kan. Maka Sugeng bilang nggak apa-apa bang, nggak apa kak. Sugeng janji kok, walaupun nanti Sugeng nggak menang, uang nanti akan Sugeng cicil. Sugeng akan bekerja, ngajar ngaji dan lain sebagainya privat, Sugeng akan cicil uangnya. Karena Sugeng berpikir 10 juta itu emang banyak untuk sekarang, tapi dengan relasi dan juga pengalaman yang Sugeng dapat di tingkat nasional itu nggak sebanding dengan uang 10 juta gitu. Yes. Karena Sugeng lihat sampai Sugeng di sana gimana kita berjumpa dengan ibu-ibu direktur dan juga jumpa sama ketua DPD RI dan juga para kepala di Kementerian Kebudayaan tuh udah dahsyat sekali kak gitu. Belum mungkin kalau nggak ikut ajang ini belum tentu bisa jumpa kayak gitu. Benar, pengalamannya juga nggak bakal didapatin oleh banyak Nasional orang lagi. ya. Ya, benar. Nah itu kemarin juara 1 Sugeng dikasih apa nih hadiah dari Mungkin dari panitia eventnya sendiri? atau dari event. Kalau untuk hadiahnya kan ini kan Sugeng ini kategori ya. Untuk winner 1, 2, 3 itu kan dari Pulau Jawa semua ya. Mungkin kalau untuk Sugeng pribadi itu mana itu dapat selempang dan juga dapat juga sponsor dari ini ya make up ya. Itu mungkin perawatan mungkin ya. Itu sekitar 5 jutaan untuk perawatan kulit itu dibanding klinik gitu. Mungkin uangnya itu lebih pada sponsor sih. Oh, oke bentuknya Sponsor ya. ini ya lebih ke ada perawatan Barang ya, dan jasa. barang dan jasa. Bener. Tiba-tiba dikasih kulkas. Iya, kok sih kulkas? Itu banyak pinang. Gimana bawanya? Bisa. Dijual. Nggak mau di pesawat 20 kilo cuman. Iya, dijual sana geng, dibawa pulang duitnya. Oh ya benar. Benar itu. Mending kulkas ya kasih juga. Ganti uang jadi uang ya. Oke. Ada Bang, ya? aku penasaran. Apa yang menurut Bang Sugeng yang paling dilihat oleh juri sehingga Bang Sugeng itu menjadi putra budaya Indonesia tapi yang intelijensia? Apa yang menurut mereka yang paling menarik mungkin dari Aceh yang Abang sampaikan, yang Abang lakukan mungkin di situ? Oke. Yang pertama itu mungkin melihat daripada program Sugeng ya. Dari Sugeng tadi Sugeng ada punya program namanya Sabda Suara Budaya Aceh. Kalau kemarin itu di tingkat nasional Sugeng ubah menjadi Suara Budaya Nusantara. Karena kan kita fokusnya nggak di Aceh lagi gitu di Indonesia gitu kan. Nah di program itu di antara semua kawan-kawan Sugeng programnya terstruktur. Artinya ada tahunan, ada juga bulanan. Nah di situ Sugeng juga menerapkan bahwasanya program ini sudah bekerjasama juga sama di Supar. Artinya nggak
semena-mena hanya kata-kata. Nah, dan juga itu sudah Sugeng relasikan beberapa sampai ke sabda 412 ya. Mungkin di Inggris Sugeng sudah Sugeng sampaikan juga beberapa program seperti program Sabda Talk, itu Sugeng berbicara di seminar, mengisi juga di talkshow dan lain sebagainya. Ada juga Sabda Action juga ya, Sugeng berkunjung ke tokoh-tokoh untuk menjalin kerjasama tentang program Sugeng gitu. Jadi di program itu Sugeng mungkin menonjol bahwasanya tidak hanya sebatas program itu dibuat sendiri, tapi juga ada menjalin kerjasama dan juga menampilkan bahwasanya Aceh itu spesial gitu. Sayang kalau nggak dimanfaatkan budayanya gitu, apalagi dipromosikan kayak itu. Lalu yang kedua dari segi materi, kan ada sesi materi tuh. Nah, materi 1, 2, dan 3 tentang kebudayaan. Dan di situ Sugeng sangat gesit ya dalam mungkin bertanya dan juga dalam memberikan pendapat tentang budaya, tentang menjaga bahasa. Karena kan bahasa sudah mulai redup ya Kak. Apalagi 724 bahasa di Indonesia itu terancam punah 200-nya. Termasuk juga bahasa Aceh yang hampir punah gitu. Makanya itu dengan cara Sugeng mungkin menganalisa yang begitu dalam dan juga Sugeng menyampaikan itu pasti ada dasarnya, undang-undang kah mungkin ataupun Quran dan hadis gitu, apalagi Aceh ya kan, yang mempunyai filosofi adat berdasarkan syarak berdasarkan kitabullah. Apapun adatnya, apapun tradisinya itu harus berdasarkan kitab dan sunnah gitu. Itu mungkin orang ya, terkesan gitu bahasanya kan. Karena yang lain itu Sugeng lihat hanya mereka tuh cuma modal memperkenalkan. Tapi program untuk mempertahankan itu mereka belum mencukupi untuk maksimal kayak gitu kan. Nah, lebih mungkin mereka menampilkan tariannya. Padahal budaya itu nggak hanya tari loh Kak, luas budaya itu. Ya kan, budaya itu kan warisan yang dituruni secara turun temurun berupa ada mungkin suatu bahasa, adat istiadat, tradisi dan juga kebiasaan. Itu semua budaya. Nah, sayang kalau orang itu hanya menilai budaya itu sebatas tarian kayak gitu. Banyak yang bisa diperkenalkan Banyak ya, sebenarnya bahkan ya. dari program itu juga yang Bang Sabda bikin ya. Itu program sendiri apa itu bisa dari komunitas? Iya, program sendiri. Oh sendiri. Individu. Program sendiri. Iya, Masih berjalan sampai sekarang. Masih. masih. Ini juga masuk juga bagian dari program Sugeng juga. Oke. Memperkenalkan melalui jalur ini ya, apa radio. Kita lupa nanya tadi. Sugeng udah semester berapa sekarang? Semester 7. Semester 7. Iya. Oke. Oh, bentar lagi Dan kami isunya ini kan bakal selesai dari perkuliahan. Kamu niat apa sih ke depannya setelah apalagi ini sekarang udah meraih salah satu yang kamu impikan ya, jadi the winner di nasional gitu. Ke depan kira-kira apa sih yang kamu susun? Bocorin dikit lah sama kita. Oke, ini akan terbongkar ya buku impian ataupun buku catatan Sugeng. iya. Karena Sugeng juga begitu awal masuk kuliah itu juga ada buat satu buku ya, itu buku impian. Termasuklah ini juga masuk gak di dalam buku impian Sugeng. Dan ada juga planning, nanti semester 1 aku ngapain aja, nanti semester 2 aku ngapain sampai semester 7 dan sampai tamat. Kalau untuk impian dan juga rancangan Sugeng nanti saat tamat nggak begitu banyak ya. Cuman Sugeng berharap Sugeng nanti setelah Sugeng tamat Sugeng melanjut kepada S2, karena jujur Sugeng tuh mempunyai impian itu menjadi dosen. Oh, dosen. Jadi Dosen? Iya, dosen. Dosen budaya? Enggak, dosen ilmu tafsir nyambung. ilmu tafsir. Iya, Tapi ilmu. tetap memperkenalkan budaya yang tentunya kan Tetap budaya dong, Aceh. tetap. Jadi S2, S3 nanti doakanlah Kak biar dapat, Amin. ya kan. Terus yang kedua planning setelah ini ya tentu memantapkan diri juga secara ekonomi dan juga membahagiakan orang tua tentunya. Karena orang tua sampai sekarang Sugeng lihat belum mencapai rasa bahagia yang penuh gitu. Karena emang Sugeng dari keluarga yang sederhana ya, dan juga di daerah yang sangat pelosok ya. Ya kayak gitulah Kak. Kalau mungkin cerita lebih dalam mungkin buat air mata ya gitu bahasanya. Iya, semangat. Karena ya emang serba sederhana emang, bahkan kalau Sugeng nggak ada beasiswa di UIN itu mungkin Sugeng nggak mampu kuliah. Karena dapat beasiswa juga, dapat juga beasiswa tahfiz juga, dan juga ada uang saku dari program mungkin Sugeng ngajar hafiz Quran juga, itu semua ya Sugeng kumpul-kumpulkan tabung untuk mengikuti semua event ajang gitu. Karena Sugeng nggak mau membebani orang tua, karena emang orang tua sudah mengantar aku di bangku kuliah itu udah bersyukur banget gitu. Maka kita juga minta uang gitu. Sekarang nggak mau kayak gitu. Terus setelah ini ya rancangan untuk berkeluarga juga ada sih sebenarnya. Umur 26 itu maksimal Sugeng pengen sudah menikah itu. Itu juga ada. Oh, banyak calon di sini. Mana tuh yang dulu? Mana dia? Oh, Iya, Nah. gimana kita buat running text aja? Itu juga dicari gitu ya. ya jadi planning Sugeng juga karena kan kalau kita sudah ada planning, ada tujuan, kita terarah nih kan, kita mau ngapain aja gitu. Lebih mungkin ada orang berpikir udahlah jalanin aja apa yang udah dikasih Allah, sedangkan Allah bilang aku tuh sesuai dengan apa yang kamu rancang, kata Allah ya kan. Dan idza latibal qadir batal tadabbir, kata Allah
apa yang kamu rencanakan itu silahkan kamu rencanakan, tapi takdir itu punya aku. Makanya lagi Sugeng bilang kepada teman-teman dan juga adik Sugeng, setiap rancangan itu jangan lupa libatkan Allah di dalamnya gitu. Karena penting untuk kita melibatkannya itu, ma'iyatullah ya, maqaratullah itu penting kan. Kenapa? Karena kita ini kan sebagai perencana, planning, tapi yang mengiyakan, yang menjadikan sebuah itu nyata itu kan Allah yang punya gitu. Ya, benar sekali. Wah, punya nomor yang keren. Mungkin semoga nanti apapun yang Sugeng lakukan sekarang bisa berbuah hasil yang baik nanti di Amin, masa depan. amin, Bahkan amin. sekarang udah sampai ke sini tuh udah keren banget sih Sugeng, bahkan dengan perjuangan Sugeng tadi juga yang kita dengerin ya Kak Deci ya. Benar sekali. Pasti apalagi di momen podcast kali ini tadi udah banyak yang Sugeng sampaikan juga ya. Pasti sebelum kita pulang. Udah pulang sekarang. Harapan dan hal yang ingin Sampaikan. Sugeng dapatkan di masa akan datang yang mungkin jadi fokus Sugeng sekarang apa sih Oh ya, ingin dapetin yang ke depan? Ini kan udah satu-satu buku mimpinya udah terchecklist mulai gitu checklist ya. nih. Apa sih yang paling setelah banget. ini yang paling dekat yang pengen Sugeng capai? Oke, yang Menikah paling muda. enggak dulu. Oh enggak ya. Itu umur 26, jangan sekarang. Oke. Kalau impian yang dekat yang Sugeng pengen itu adalah lulus dengan 7 semester dengan predikat kumlot dan juga IPK bertahan di 3,97. Wow. Dan itu nantinya Sugeng pengen mama ayah itu dipanggil ke depan dan Sugeng pasang toga dan juga selempang sama orang tua. Itu pengen. Itu udah Wah. Wuh, keren. Ini deh apa yang mau disampaikan ke orang tua dulu. orang Mungkin tua. nanti bakalan di-share ke orang tua kan pasti ini kan. Pasti dong. Pasti orang tua juga nengok pastinya nanti. Iya. Soalnya kamera yang di sini Yang nih. feelingnya bagi ya. Nanti nanti kita bagi. Iya. Oke. Mungkin juga menyampaikan terima kasih kepada ayah, mama juga yang sampai sekarang sangat berjuang untuk membuat Sugeng bersinar sampai detik ini. Karena Sugeng melihat pertama sangat besar ya Kak perjuangan mama, apalagi ayah ya. Mama itu rela bekerja saat Sugeng masuk TK. Sebelum mama tuh nggak pernah bekerja, nggak mau kerja, nggak kasih ayah kerja. Tapi karena mama punya impian, Sugeng anak terakhir, anak yang paling aku sayang. Jadi gimana caranya Sugeng tuh harus jadi orang sukses. Makanya mama minta izin sama ayah, ya boleh nggak aku bekerja? Oh silakan boleh. Dan Sugeng anak yang ada sekolah TK. Dan Sugeng juga anak yang di antara 8 anak ayah dan mama, hanya Sugeng yang mondok. Jadi memang ayah mama tuh planning Sugeng tuh menjadi orang sukses. Makanya besar kali impian Sugeng. Apa yang Sugeng minta pasti dikasih. Walaupun lambat, ya kan? Karena juga butuh proses. Jadi Sugeng rasa sebuah perjuangan yang sudah diberikan itu Sugeng belum mampu untuk membalasnya. Maka Sugeng bilang, mohon maaf, mak ayah mungkin belum bisa membalas semua itu, tapi Sugeng janji dan Sugeng yakin Sugeng akan menjadi anak yang berbakti, anak yang bisa membahagiakan orang tua dunia akhirat, karena dunia itu sementara dan Sugeng yakin Sugeng bisa menjadi anak yang nggak hanya membahagiakan di dunia, tapi juga membahagiakan anak orang tuanya juga di akhirat. Karena itu yang menjadi mungkin menjadi pencapaian terbesar ya, apalagi bisa menaruh mahkota di kepala orang tua tuh, ya itu job banget. Amin. Amin. Kita doakan ya. Ini banyak yang dengar, banyak amin di sini. Iya benar sekali. Semoga ini pasti orang tua Sugeng udah bangga lah dengan pencapaian Sugeng sekarang. Siapa orang tua yang nggak bangga yang seperti ini udah jadi putra budaya Indonesia, udah banyak perjuangannya gitu benar ya. sekali. Pokoknya jangan lelah juga Sugeng. Walaupun mungkin baru segelintir orang yang memberi kamu Yang support dukungan, ya, termasuk keluarga. Yang mudah-mudahan ke depan jalan Tuhan tuh lebih baik ya, Amin, sehingga ya Allah. banyak support yang datang ke Sugeng untuk Amin, mengharumkan amin. nama Aceh pastinya. Hmm. Oke, sukses selalu ya. Sukses selalu Sugeng. Sugeng. Iya. Terima kasih. Amin, amin. Tadi atas kata-kata waktunya. Arini udah kali ya. Udah tadi. Mungkin- Boleh diulangi nggak gitu? Mau menyampaikan untuk nih mungkin apa, pesan boleh, untuk boleh. generasi muda Iya, Aceh. generasi muda belum terakhir, sampai nih. Oke, silakan. Karena penting ya, karena kan Sugeng juga kan nanti akan berganti lah nanti kan jabatan juga amanahnya. Cuman Sugeng ingin menyampaikan 3 hal untuk generasi muda Aceh khususnya tentang kebudayaan ya. Pertama, wahai pemuda-pemudi, ingat bahwasanya budaya itu identitas, bukan pajangan. Yang kedua, pelestarian budaya itu tidak harus besar, mulai dari hal yang kecil. Biasakan menggunakan bahasa daerah dalam kita bergaul dan juga biasakan memakai pakaian-pakaian adat Aceh. Tidak mesti harus pakaian adat dalam perkawinan seni. Pakai pakaian seperti kemeja tapi ada nuansa motif Acehnya. Itu akan timbul pertanyaan, oh ini motif apa? Itu menjadi cara Sugeng untuk mempromosikan budaya Aceh lewat pakaian. Dan yang ketiga, hidupkan
rasa kekeluargaan, rasa juga kemakmuran orang Aceh itu hidupin dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga terakhir adalah jangan hanya bangga menjadi generasi Gen Z digital, tapi juga harus bangga menjadi generasi Gen Z berbudaya. Wah, keren. Terima kasih Sugeng nih, harus didengar nih. Gen Z banyak di sini nih, jangan senyum aja. Genji, Genji lo. Oh, enggak ini udah enggak ya. Tolong skip ya nih dong. Oke, terima kasih Sugeng Ya. sudah hadir di podcast RRI dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk banyak orang termasuk Gen Z yang udah dipesanin sama Sugeng ya. Ke depan punya putra-putri budaya. Yang lain yang bisa mengikuti jejak Sugeng juga gitu. Dan mungkin melalui podcast ini semoga ada dukungan lagi dari siapapun itu yang nonton. Terutama di pemerintah ya. Pemerintah ya, bahwa banyak sekali anak muda yang bisa diapresiasi di sini ternyata. Benar sekali. Oke, jangan lupa tunggu terus notification kamu di @RRI Banda Aceh untuk Instagram kita dan nonton podcast kita Di selengkapnya di YouTube RRI_Banda Aceh. Di sini ada juga sih di sini. Nanti tolong masukin ya Bang, ada foto kita di sini. Thank you semua. Dadah. Bye.